Oke, kita lanjutkan di video part keempat. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Debian 1 dan Debian 2 dan juga sudah dikonfigurasi IP address sehingga Debian 1 bisa ngeping ke Debian 2 dan sebaliknya. Nah, di video keempat ini coba kita lihat topologinya dulu. Kita akan coba masuk ke konfigurasi di sisi Linuxnya. Jadi kan Debian 1 dan Debian 2 sudah terinstall di virtualisasi Proxmox. Kita akan coba konfigurasi yang Debian 2 dulu. Ya, di sini sesuai yang sudah saya jelaskan di video pertama dan kedua, kita akan coba konfigurasi web server yang berjalan di teknologi Docker Container. Ya, di sini menjalankan dua kontainer, Nginx 1 dan Nginx 2. Dan juga kedua kontainer ini harus berhasil di load balancer, load balance gitu ya, atau bergantian. Nah, langsung saja kita masuk di Proxmox-nya lagi. Di Linux 2 kita coba buka di sini. Nah, sini ya. IP address-nya adalah 172.16.0.102. Atau kita lihat kembali. Kayak gini ya. Dan dia punya alamat IP di 172.16.0.102 dan gateway 172.16.0.1. Nah, di video sebelumnya dia tidak bisa di-ping ke gateway. Nah, sekarang gateway-nya sudah saya buat di Mikrotik sesuai topologi. Di sini ada Mikrotik yang beralamatkan 172.16.0.1 sudah bisa diakses. Nah, contoh ini dari Proxmox, saya coba SSH ke Mikrotiknya. Nah, ini Mikrotiknya, alamatnya 172.16.0.1 ya. Dan Ether 1 di sini sudah terhubung ke internet ya. Dia sudah terhubung ke sini yang dan juga sudah terhubung ke internet. Di sini ada internet. Tapi part Mikrotik nggak akan saya bahas di video keempat ini. Saya masih mau membahas di Debian 2 dulu saja. Di sini saya hanya menampilkan Mikrotiknya sudah ada dan sudah mendapatkan internet untuk dia share internetnya ke Debian, yaitu ya. Jadi di Debian sini kalau dia coba ping Google atau ping 888, sekarang dia sudah bisa ya. Apalagi ke ping ke gateway-nya udah pasti bisa di 16.0.1 ya, karena sudah ada Mikrotiknya. Tapi pastikan dia juga bisa ping ke domain, misalkan google.com, facebook.com, atau domain-domain yang lainnya. Nah, ketika kondisinya seperti ini, pas di ping ke google.com dia stuck aja dan tulisannya adalah temporary failure in name resolution. Nah, ini artinya internetnya dapat tapi DNS-nya nggak jalan. Nah, solusinya adalah kita harus add manually DNS-nya. Nah, cek di ISP kita atau di Mikrotiknya dia pakai DNS-nya apa. Kita cek aja IP DNS print. Nah, dia pakai DNS ada dua, 10.1 dan juga belakangnya 18.1. Masukin salah satu aja cukup. Di mana? Di etcresolve.com. Nah, ini kan pakai 888. Kita ubah sesuai yang ada di Mikrotik. Nah, gini ya. Salah satu aja cukup. Terus kita tes lagi. Nah, berhasil. Jadi si Debian 2-nya sudah bisa mendapatkan akses internet. Nah, untuk apa internet ini? Internet ini nanti kita butuhkan pada saat menginstal Docker mesin gitu. Karena Docker mesinnya nggak ada. Ini kalau pakai menjalankan command Docker, command not found, Dockernya belum ada. Nah, cara nginstal gimana? Kita bisa kunjungi link yang sudah saya buat di s.id install docker ya. Nanti diarahkan ke URL paste bin. Di sini bisa kita lihat ada tutorial ya. Kayak gini. Nah,
kita bisa langsung kerjakan dari poin ke 11 aja sampai ke 17. Kenapa? Karena untuk install doang sampai sini cukup, nggak perlu nambah repository yang ada di atas gitu. Nah, langsung aja kita coba. Kita ketik dari apt min-get update. Salam chat. Apt min-get update. Ya, selesai. Kalau ada tulisan seperti ini cuek aja. Lanjut apt min-get install. Dan di sini ini ada apt transport, CA certificate. Kita bisa mempersingkat dengan pakai tab. Misalkan apt strip t tab. Nah, gitu. Jadi ada auto complete. Terus CA strip tab. CRL JUnUPG, kalau yang singkat-singkat mah ketik aja. Terus ini ada software properties common. Nah, ini bisa di tab. Nah, gitu. Kita enter. Nah, kita perlu install yang di sini, lalu lanjutkan ke line bawahnya. CRL minf s gede l gede https download docker.com/linux/debian gpg. Ini ada lambang pipa atau garis, terus apt min key, terus add, lanjutkan strip spasi strip. Ini enter. Nah, ada tulisan oke. Lanjut ke yang bawah, add strip apt repository. Kalau ini harus diketik, kalau di tab bisa ya, diketik di tab juga bisa, ikutin aja. Kalau ini harus ketik dep arch arsitektur maksudnya. Kalau di tab nggak bisa. md64 tutup kurung siku https://download docker.com/linux/debian. Terus ada, saya coba geser ke atas ya. Nah, ini ada tulisan dolar lsb release cs. Tutup. Sebenarnya adalah sintaks untuk mengetahui versi Debian berapa. Kalau mau langsung dispesifikkan Debiannya pakai Buster atau yang lainnya bisa langsung, tapi nggak apa-apa, kita coba scriptnya jalan atau enggak. Stable -2 enter. Dah, lanjut ke apt min-get update. Kurang Nah, ini udah masuk ya. Ini saya pakai Debian Buster, Debian 10. Kalau mau ngelihat versi Debian tuh kayak gini, cat etc bintang bintang yang mana nih? Nah, release. Nah, ini pakai Debian Buster ya. Lanjut apt min cache policy docker ce. Nah, ini udah auto listing ya, udah ada package-package-nya, tinggal kita install aja deh. apt min get install docker ce. Ce ini adalah community edition. Nah, terus install. Nah, proses instalasi kita tunggu tergantung kecepatan internet yang ada di ISP kita ya. Nah, kalau semakin cepat internetnya, ya semakin cepat juga pada saat proses download dan install dari Dockernya. Kita tunggu. Nanti setelah Dockernya sudah terinstall, kita cek versi berapa yang diinstal oleh Debian kita ya.
untuk memastikan kalau Dockernya sudah terinstall atau belum. Nah, ini udah selesai. Saya coba clear. Komennya docker min v. Nah, docker min v ini adalah melihat version. Oh, ternyata saya sudah terinstall dengan versi 23.0.1. Nah, ini Docker mesinnya udah terinstall. Tinggal kita kerjakan sesuai permintaan soal, ya. Nah, permintaan soal adalah untuk buat web server, ya, itu Nginx 1 dan Nginx 2. Nah, karena web server yang menggunakan Nginx, kita bisa narik dulu paket si Nginx-nya. Kita bisa melihat dengan command docker image. Nah, kita nyebutnya image, ya. Image dari Nginx-nya tuh nggak ada. Nah, kita harus punya dulu. Bisa menggunakan command docker pull. Nah, pull ini adalah mendownload atau menarik, yaitu Nginx. Nah, ketika kita menggunakan docker pull Nginx, command ini akan melakukan download dari repository publiknya Docker, itu di Docker Hub. Nah, ini proses download, ya. Tungguin. Ini ekstrak. Nah, kalau udah selesai, kalau kita jalankan lagi command docker image, dia akan ngelisting Nginx-nya udah ada di sini, ya. Tadi kan masih kosong, ya. Di mana nih? Masih kosong. Sekarang udah ada. Nah, kalau misalkan Nginx-nya udah ada di repository, ya, kita bisa install sih, atau kita bisa jalankan web servernya. Cuma kalau kita baca mendetail tentang si soal, yaitu di web server ini dia diwajibkan untuk memiliki web directory khusus, ya. Di sini saya coba buatkan lembar baru, ya. Ya. Jadi di soalnya itu, di video 1 dan video 2 saya udah tampilkan soalnya. Jadi ada Oke. Web directory. Nah, web directory-nya soal minta di var www html ukk gitu. Nah, sedangkan Nginx itu kalau nanti pada saat instalasi berhasil, dia tidak menggunakan web directory ini dalam penyimpanan public HTML-nya. Dia ada di user share, ya, Nginx, salah, Nginx terus di sini HTML. Nah, gitu. Ini web directory defaultnya. Nah, kita bisa buat langsung atau pas di dalam pada saat proses instalasi, bebas sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita jalankan dulu Nginx-nya atau kita install, nanti web directory-nya ke sini, ya. Kalau kita mau ubah, berarti kita masuk ke Nginx-nya, kita ubah ke sini. Nah, saya punya cara yang paling simple. Pada saat install di awal, kita arahkan ke web directory ini, ya, dengan teknologi yang namanya volume. Docker volume. Docker volume-nya adalah seperti sharing storage, ya, atau gambarnya seperti ini. Jadi kan ini adalah Debian-nya, ya, Debian 2. Terus di dalamnya ada Docker mesin. Terus di dalamnya ada kontainer Nginx. Nah, ini kontainernya Nginx gitu, ya. Nah, Nginx ini
ya. Path-nya kan ini. Nah, saya pingin path yang di sini akan langsung di-set menjadi direktori si Nginx. Di mana saya setnya? Bukan di kontainernya, melainkan di Debian-nya, ya. Di sininya. Nah, di sininya kita akan buat path ini. Kita akan buat path ini. Kita akan buat path ini. var www.html ukk. Nah, ketika path ini sudah dibuat, direktori ini sudah dibuat, kita koneksikan gitu ya. Sharing dia atau koneksikan dia ke kontainernya, ke sini. Sini. Nah, nama istilahnya adalah volume. Koneksi storage. Nah, gimana caranya tuh kalau begitu? Nah, caranya mudah, berarti di Debian 2-nya harus buat dulu ini. Baru nanti kita koneksikan ke dalam kontainer Nginx. Nah, caranya gimana? Di sini, kalau kita cek ls var. Nah, ls var di Debian itu nggak ada var www. Ya. Jadi kita memang harus diminta untuk membuat. Nah, cara buatnya gimana? Bisa menggunakan komen make_dir. Nah, saya kasih min_p. Min_p adalah parent var www html var www html ukk. Nah, gitu. Jadi ketika kita lihat var di sini ada www. Kalau kita lihat lagi var www ada html. Kalau kita lihat lagi di html ada ukk. Jadi ada direktori path var www html ukk di Debian-nya, bukan di kontainer ya. Nanti akan kita koneksikan ke kontainernya. Nah, karena kontainernya di sini mintanya ada dua, ya. Ada Nginx 1 dan Nginx 2. Yang di soal itu diminta untuk dinamakan, namanya adalah web 1 ini untuk Nginx 1 dan web 2 ini untuk Nginx 2 gitu. Berarti kita akan koneksikan var www html ukk untuk Nginx 1 dan juga untuk Nginx 2. Ada dua nih, ada dua kontainer. Nah, baiknya dipisah saja. Jadi setelah ukk kita buat satu direktori lagi untuk web 1 dan web 2. Karena ada dua konten yang berbeda. Kontennya bunyinya seperti ini. Welcome to ini kontainer 1 untuk web 1 atau dan maksudnya welcome to container 2 untuk web 2 ya. Bunyinya seperti ini nanti kontennya. Gitu. Jadi ada dua tempat penyimpanan konten welcome to container 1 dan welcome to container 2. Jadi baiknya dibuat lagi direktorinya setelah di ukk ini. Jadi seperti ini. Kita pindah dulu var www html ukk. Di sini kosong. Nah, kita buat aja mkdir ukk web 1 dan web 2. Nah, di sini ada web 1 dan web 2. Web 1 untuk si Nginx 1, web 2 untuk si Nginx 2. Gitu. Nah, tinggal kita install si Nginx-nya sebagai web server. Nah, cara gimana? Ini saya cd lagi dan saya coba clear. Kita bisa menggunakan komen dockeran. Jadi kalau misalnya baru nyoba docker, kita bisa pakai help-nya aja tuh, ceritanya docker. Di sini akan di list
komen-komennya ada apa aja. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah Dockeran. Nah, Dockeran ini digunakan untuk menginstal container. Ini min help maksudnya. Nah, dijelaskan di sini. Sorry, terlalu banyak caranya. Ini bisa kasih pipa more. Tuh, Dockeran di sini ya untuk apa? Untuk create and run a new container from image. Nah, kita udah punya image-nya tadi yang kita docker pull. Nah, langsung aja kita jalankan Dockeran ya. Nah, di sini ada option min d. Option min d ini adalah kontainer ini akan kita jalankan di proses background, running background. Nah, option min d. Terus kita beri nama sesuai soal adalah web 1, min name web 1. Nah, di soal juga di sini lupa saya jelaskan. Di soal itu minta web 1 ini diekspos ya. Saya tulis sini deh di bawahnya. Di sini web 1 ini atau Nginx1 ya, atau Nginx1 itu diekspos. Kita nyebutnya expose. Expose ke port 8001. Sedangkan web 2 atau Nginx2 itu diekspos ke port 8002 gitu. Jadi maksudnya ini apa? Ini adalah kontainer harus jalan di background ya. Kalau di background itu Nginx itu jalannya di 80, tapi di depan di hostnya itu harus dikenal di 8001 dan 8002 sesuai permintaan soal. Jadi pada saat pembuatan kontainernya ya, di sini harus di set dengan option min p port. Nah, port hostnya adalah 8001 di Debian. Titik 2 Nginx-nya kontainer 80. Terus volume, docker volumenya min v. Kita koneksikan path directory var www html ukk yang sudah kita buat. Nah, ini web 1 berarti kita buat web 1. Kita volumekan ke kontainernya yaitu usr share nginx html. Jadi ini tempat penyimpanan kontainer public HTML-nya. Ini path directory yang sudah kita buat tadi. Kita volume, kita koneksikan. Setelahnya kita buat atau tulis nginx di belakang untuk memanggil image yang ada di docker image tadi pas dari saat kita pull ya. Jadi komennya seperti ini untuk melakukan install kontainer 1. Kita enter. Nah, cepat, langsung selesai itu. Kenapa? Karena dia nggak harus download Nginx lagi, sudah ada di docker image tadi. Nah, kalau kita mau cek udah ada atau belum, kita menggunakan docker ps. Nah, ini udah ada ya. Nah, name-nya web 1 diekspos ke 8001 dan dia di volumenya nggak kelihatan ya, tapi ini ntar kita cek volume jalan apa enggak. Nah, bikin untuk web 2 nya tinggal ubah aja ini untuk web 2, portnya 8002 dan namanya web 2. Kita enter. Selesai. Kita cek. Nah, kita punya dua. Web 1 dan web 2. Nah, sekarang kita masukkan konten yang di sini. Welcome to container 1 dan welcome to container 2. Welcome to container 1 untuk web 1. Nah, kita masuk ke var www html ukk web 1. Di sini kan kosong ya.
kita buat aja file yang namanya index.html. Nah, jadi di sini ls, di sini ada index.html, kita masukkan tulisan ini. Ya. Boleh pakai nano atau kalau mau langsung bisa pakai echo. Echo kutip 2 welcome to container 1 kutip 2 lebih dari atau redirection ke index.html. Kalau kita cek file index.html di cat, nah ada welcome to container 1, atau boleh pakai nano sebenarnya. Nah, sama aja ya. Jadi kita masukkan kontennya. Nah, di web 1 udah kita buat konten welcome to container 1. Di web 2 juga sama ya. Kita balik ke sini, cd web 2, kita buat touch index.html. Kalau mau cepat sekali jalan, ini di dan ya. Bentar. Dan yang mana ya? Nah, ini dan 2 kali biar sekali perintah. Terus kita echo welcome container 2. Nah, ke index.html. Jadi satu baris komen ini sebenarnya isi ada 2 perintah karena ada dan. Nah, di sini ls, kita cat. Nah, udah ada ya. Jadi web 1 dan web 2 sudah kita isikan konten index.html yang tulisannya welcome to container 1 dan 2. Nah, sekarang uji coba kontainer gimana? Sebenarnya dari klien pakai browser. Tapi kalau dari terminal kayak gini kita bisa menggunakan CRL. Ya. Tadi kan di awal udah diinstal CRL-nya. Nah, CRL ini kalau kita gunakan harus disertakan alamat IP kontainernya. Di kontainernya ada 2, web 1 dan web 2. Kita harus cari tahu ini IP kontainer berapa. Caranya adalah docker inspect untuk melihat IP-nya. Web 1 pipa grep IP gitu. Kita ingin melihat IP web 1 ini berapa. IP-nya adalah ini 172.17.02. Nah, begitupun yang web 2 ya, kita panggil lagi, kita ubah web 2. Enter. Nah, IP-nya adalah 172.17.02 dan 03. Ini saya clear. Coba kita ping. Berhasil atau enggak? 02. Oh, berhasil. Terus yang 03. Nah, berhasil juga ya. Kalau udah berhasil, kita tes pakai CRL 172.17.02. Yang keluar adalah welcome to container 1. Kita cek lagi 172.17.03. Pencet 3. Nah, keluar adalah welcome to container 2. Jadi kita sudah berhasil membuat kontainer web server Nginx ini dengan memiliki port 8001 8002, web 1 web 2, path direktorinya sesuai, dan sudah memiliki konten yang diminta soal. Yang kurang tinggal satu, bagaimana caranya dia di load balance kan ya. Bagaimana caranya kedua Nginx ini harus diakses dengan satu IP aja ya, yaitu IP Debian 2 172.16.0.102. Harus bisa membuka kedua kontainer ini. Nah, ini kan IP Debian 2 nih. IP Debian 2. Bisa kita cek di sini. IP DDR tuh 172.16.0.102 ya. Jadi kalau kita CRL 172.16.0.102,
Nah, yang tertulis sekarang adalah failed. Nggak ada nih connection refuse. Nanti harusnya pas diketik ini, yang keluar adalah welcome to container 1, welcome to container 2. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan Nginx sebagai load balancernya di Debian. Jadi load balancernya itu menggunakan Nginx pada Debian ya, bukan di kontainer. Nah, di sini langsung aja gitu, install Nginx-nya. Nah, lagi diinstal di Debian, bukan di kontainer. Kalau di kontainer cukup web 1 dan web 2. Nah, selesai. Ini saya clear. Service Nginx status. Nah, aktif ya. Kalau kita jalankan komen ini lagi, mana tadi? Nah, ini CURL 172.2 sekarang keluarnya welcome to Nginx. Yang kita minta adalah keluarnya adalah welcome to container 1 dan welcome to container 2. Nah, cara gimana? Kita harus setting dia sebagai load balance. Di mana letaknya? Nah, letaknya ada di cd etc nginx. Kita ls. Di sini ada sites available. Mana nih dia? Atau sites available. Nah, kita ls lagi. Di sini ada default. Nah, di default ini harus kita ubah. Ya. Kita ubah apa aja? Nah, kita coba tambahkan lebih tepatnya ya. Nah, di sini kita tambahkan. Tulisan adalah upstream. Ya. Load balancer. Terus kita buka kurung kurawal. Nah, karena kita mau buat dia sebagai load balancer. Terus kita tap sekali. Di sini berlaku indentation ya. Indentation atau ada jarak menjorok ke kanan. Nah, server. Di sini kita masukin alamat dari kontainer tadi ya. 72 17 02 dan 3 ya. 02 ya. Port 80. Ini dari kontainer. Kalau dari host bisa masukin localhost, sebenarnya boleh aja ya. Ada banyak cara nih, localhost aja deh biar gampang. Tapi kalau dari Debian masukin portnya 8001 localhost 8002 gitu. Nah, ini jangan lupa formatnya harus ditutup dengan titik koma. Nah, kurung kurawalnya kita tutup. Nah, kita buat load balancer seperti ini ya. Kalau misalkan udah, kita edit di bagian server ini, edit aja. Masukin komen proxy-nya atau path-nya, location-nya. Nah, ini di root nih kita boleh inaktifkan karena kita tidak perlu ini. Gini ya. Nah, di server name kita edit. Kita masukin alamat 192 172 16.0.102. Nih, alamat ini. Kita masukin alamat Debian 2-nya. Terus diapain? Location ini kita edit. Locationnya kita edit. Enter. Kita indentation lagi, tab ya. Masukin proxy underscore pass. Terus http // panggil upstreamnya tadi, itu si load balancer.
kita panggil upstreamnya tadi, load balancer titik koma selesai gitu. Jadi itu yang harus kita tambahin. Pastikan sudah ditutup kurung kurawalnya ini, dan kurung kurawal si server ini ya kita tutup di bagian bawah. Ini dia. Nah, kalau udah simpan dan keluar, terus kita service nginx restart. Nah, nggak ada error. Kalau nggak ada error, kita uji coba load balancernya. Caranya curl 172.16.02 yang kebuka bukan welcome to nginx tapi welcome to container 1 terus welcome to container 2. Kita enter. Wah, ini masih error. Tulisannya sorry. IP-nya salah. 02 ini kan IP Proxmox. Harusnya 102. Nah, keluar welcome to container 1. Kalau kita enter lagi, masih container 1, enter lagi. Nah, keluar welcome to container 2. Dia sudah pulak-balik. Atau di video penjelasan kedua saya menyebutnya sebagai apa? Masih ingat gak? Round robin. Nah, jadi dia sudah berhasil nih. Enter lagi, berubah terus ya. Gitu. Ini load balancer udah jalan. Nah, di video part keempat ini hanya sampai sini, menuntaskan konfigurasi Debian 2. Nah, video part 5 nanti kita tuntaskan di konfigurasi Debian 1 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.